ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek UTS kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Justina Andrea Renyahan. Perkenalkan, nama saya Ritimi Mas Menjuta. Nama saya Fenzali Mawaki. Perkenalkan, nama saya Kiret Manggulu. Perkenalkan, nama saya Restu Kusanjaya. Perkenalkan, nama saya Capolina Subolon. Selanjutnya untuk topik pembahasannya kira-kira sama. Kita menonton video dan mengkritiki tentang apa yang narasumber katakan tentang Allah sesuai dengan apa yang kita pelajari selama setengah semester di Wawasan Dunia Episode 1. Untuk pandangan dan tanggapan yang pertama, sini saya akan menjelaskannya bahwa dalam video itu narasumber masih menjelaskan tentang teori Big Bang. Narasumber itu menjelaskan bahwa alam semesta itu terjadi karena adanya teori Big Bang, di mana kita tahu sendiri teori itu adalah terjadi karena ada ledakan besar sehingga mengakibatkan terbentuknya alam semesta. Dia mengatakan bahwa masih banyak teori yang seperti teori Big Bang ini, dan dia berputar siklusnya itu berulang-ulang sehingga pada saat tibanya teori Big Bang ini selanjutnya langsung terjadi dunia itu, alam semesta itu terbentuk. Seperti yang kita pelajari di Wawasan Dunia Episode 1 bahwa alam semesta itu sesungguhnya diciptakan dan murni dari Allah dan dinyatakan dalam wahyu Allah melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Di sini yang perlu kita ingat dan kita tahu bahwa sesungguhnya teori Big Bang itu tidak benar bagi kita orang Kristen yang percaya, dan di sini diwahyukan dalam wahyu umum teorinya itu sebagai simbol dari teori alam semesta, dan juga teori khususnya itu yang diwahyukan Allah dalam Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Selanjutnya pandangan yang kedua yaitu menurut teori Abisalmus, yaitu sesuatu itu besar dan dengan sendirinya dia ada, menunjukkan adanya Tuhan. Dalam Merdeka 1 memang dipelajari bahwa Tuhan itu benar-benar ada, namun bukan dengan kekuatan manusia sehingga manusia itu bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Diperlukan wahyu Allah, di mana wahyu Allah adalah Allah membuka diri, memperkenalkan diri kepada umatnya bahwa Allah itu ada. Contohnya adalah Alkitab sebagai wahyu khusus, firman yang tertulis. Jadi bukan berarti sesuatu yang besar di muka bumi ini termasuk kekuatan manusia diakui sebagai Tuhan, karena hanya terdapat satu Tuhan dan hanya melalui wahyu khusus seseorang dapat mengenal Allah yang sesungguhnya. Selanjutnya pada pandangan yang ketiga dari teori nantinya yaitu keniscayaan, yang dimana sesuatu ada pada dunia yang mungkin serta memiliki kebesaran antara lain yaitu mampu mengetahui, mampu berbuat sesuatu, dan mampu mengerti. Dari situlah kebesaran yang maksimal yaitu suatu bentuk kesempurnaan. Dari yang kita belajar pada WDK 1 yaitu hanya Allah yang sempurna dan mengetahui segalanya. Allah mau membuka dirinya untuk dapat dikenal oleh manusia secara khusus melalui firman Tuhan atau Alkitab sebagai wahyu khusus, karena Allah bersifat sempurna dan dapat merubah sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan adalah Allah yang mempunyai kuasa atas manusia. Dapat kita baca dalam Markus 10 ayat 27. Selanjutnya itu pandangan keempat. Ada satu argumen yang tidak mengandalkan dirinya pada argumen agama dan argumen kosmologis, tetapi pada argumen yang berbasis logika. Katanya sepenuhnya bisa diandalkan karena kita tahu bahwa logika tidak mungkin keliru. Tetapi pada pembelajaran WDK 1 diajarkan bahwa ketika kita ingin mengenal Allah, kita tidak dapat melihatnya dari banyaknya argumen yang telah diberikan oleh manusia ataupun dengan menggunakan logika. Tetapi kita dapat mengenal Allah itu dengan adanya wahyu yang telah diberikan Tuhan kepada manusia, seperti contohnya itu wahyu khusus, yaitu kitab suci ataupun Alkitab. Oke, selanjutnya dari pandangan dan tanggapan yang kelima, bahwa pembuktian adanya Tuhan ini dapat dibasiskan dari agama, yang dimana orang akan bertanya apakah agama itu benar, dan orang akan menjawab agama itu benar karena adanya Tuhan, dan mereka percaya itu karena mereka juga percaya agama itu ada karena adanya Tuhan. Dan dalam membuktikan adanya Tuhan, kita bisa melihat dari argumen yang memiliki sifat sahih, yaitu argumen yang memiliki sifat logika, karena argumen ini bisa diandalkan. Dan karena logika ini juga tidak akan pernah keliru.
Akan tetapi logika ini tidak mengenal subjek atau matter dengan prinsip-prinsip penalaran yang memiliki sifat universal. Jadi perlunya kita memiliki argumen yang mendesain keuniversalan tersebut dengan memanfaatkan keuniversalan logika itu untuk kita bisa berargumen bahwa Tuhan betul-betul ada di dunia ini. Dan juga bagaimana kita sudah mempelajarinya dalam wawasan dunia Kristen, bahwa kita percaya adanya Tuhan di dunia itu karena adanya pewahyuan yang dimana pewahyuan itu ada dua, yaitu umum dan khusus. Selanjutnya pandangan terakhir. Narasumber mengatakan argumen mengenai alam semesta yang merujuk pada penglihatan terhadap alam semesta dan dapat direfleksikan bahwa Tuhan itu ada karena alam semesta tertata sedemikian rupa. Pembelajaran Merdeka 1 mengajarkan bahwa alam semesta serta segala isinya dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Dalam wahyu umum terdapat komponen alam semesta di mana diketahui siapa yang menciptakan alam semesta. Akhirnya, wahyu umum Allah dikenal sebagai pembuktian bagi orang percaya bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa argumen tentang alam semesta dan Merdeka yang kita pelajari tentang alam semesta saling berkaitan. Itu untuk sekian dari tanggapan kami. Untuk kesimpulan umumnya yang sudah kita pelajari dalam wawasan dunia Kristen 1 selama setengah semester ini, bahwa Allah itu memang Dia yang menciptakan segalanya, dan itu kita pelajari dalam wahyu khusus dan wahyu umum. Jadi sebagai umat Kristen yang percaya dan yakin kepada Allah, tentunya kita harus tetap mempercayai argumen kita bahwa Allah itu yang menciptakan segalanya, dan kita harus lebih memahami dengan baik apa itu wahyu umum dan wahyu khusus, sehingga apabila ada lagi teori-teori yang mengatakan pandangan-pandangan tentang Allah yang tidak sesuai, kita tidak terpengaruhi dan kita tetap yakin dan percaya kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.